akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau malam ini kami dengar kesaksian betapa kami melihat kuasa Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami, melewati musim demi musim, proses demi proses. Kami percaya Tuhan, apa yang kami khawatirkan, yang kami takutkan itu tidak pernah terjadi, karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang peduli buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Kita percaya kalau saudara dengar kesaksian ini, kita langsung berkata, wow, tapi jalaninya coba tanya Bu NN. Itu jalaninya babak belur, saudara ya. Kalau saudara cuma lihat hari ini kesaksian yang begitu singkat, itu semua orang pasti bilang gitu, tidur aja sampai pegang-pegangan tangan sekarang ya, boro-boro dulu ya. Seperti saya pernah cerita yang saya pernah muliin rumah tangganya pasangan suami istri yang sempat viral sampai yang lihat 1 juta itu. Saudara lihat pemulihan mereka juga tidak mudah, saudara. Sama kayak Bu NN ya. Kalau ngatain kamu tidak cocok jadi istriku, wajahmu wajah yang tidak cocok dan sebagainya, wajah standar, waduh, perkataan seperti itu sampai rasanya sudah tidak terima istrinya. Tapi lihat ketika ada pengorbanan seseorang, istri yang berani bayar harga, ya ibu-ibu, bapak-bapak juga hari ini kalau kita dikatain apapun dengan orang, ibu-ibu ndak usah dengar, terutama kalau suami masih error. Kalau kita dengar perkataan orang error, kita pasti ikut error. Makanya supaya mencegah keeroran kita tetap waras, jangan banyak dengar apa kata orang yang hari ini mengatai kita. Lebih baik dengar apa kata Tuhan. Tuhan tidak pernah ngatain kita bego, tidak pernah ngatain wajah standar. Tapi Tuhan selalu berkata buat hidup saudara dan saya, hidupmu berharga mulia dan aku sangat mengasihi. Bahkan kalau kita semua malam ini dengan keadaan apapun, Tuhan tetap berkata, kamu adalah biji mataku yang aku pelihara secara luar biasa. Nah, malam ini khotbah kita tentang jangan khawatir ya. Terima kasih buat Bu NN, kesaksiannya luar biasa, menguatkan kita semua. Kita percaya, jujur kalau ngalami fase-fase kayak Bu NN, tidak ada orang yang tidak khawatir. Pasti jujur khawatir. Khawatirnya pasti khawatir ya. Bu Eli, kalau ngadepi keadaan sulit, masa-masa sukar, belum lihat ekonomi hancur, anak, kepahitan, suami seperti itu, belum lagi divonis sakit yang harus dioperasi, belum lagi dengar kanker. Kira-kira kalau kita hari ini hidup dengan kekuatan kita nggak punya Tuhan, khawatir kita itu sudah, mungkin kita sudah masa-masa depresi. Saya bisa bayangin pada posisi Bu NN, dengar penyakit divonis katanya si CA ya, dengar suami, dengar perkataan suami, dengar lihat keadaan anak-anak, lihat ekonomi yang mulai goyang dan sebagainya. Jujur, tidak gampang. Kita mungkin ngalami keadaan hari-hari ini. Ada banyak orang yang sudah hari ini sepertinya kita sudah depresi, khawatir akan banyak hal. Orang banyak konseling sama saya, Bu, Ibu tahu saya khawatir itu bukan tanpa alasan. Jujur, tidak ada orang khawatir hari ini tanpa alasan. Pasti kita khawatir karena kita punya alasan. Kenapa? Karena semua keadaan yang kita hadapi itu buruk. Tapi satu hal yuk kita percaya hari ini kita punya Tuhan yang baik. Yohanes 3 ayat 16 ini ayat yang membuat kita tidak boleh khawatir. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya, kita jangan perlu khawatir. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sangat besar kasih-Nya. Bukan hanya besar kasih-Nya, besar pengorbanannya. Tujuan semua kehidupan yang Dia korbankan buat saudara dan saya, supaya kita ini tidak binasa dan memperoleh hidup. Sekali lagi, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, supaya kita tidak binasa dan memperoleh hidup. Betapa banyak anak Tuhan ya menganggap standar kasihnya Tuhan itu bukan urusan antara binasa memperoleh hidup, tapi urusan makan, minum, pakaian. Saudara, cuman standarnya kalau kita berkelimpahan harta, kita berkelimpahan punya usaha sukses, maka standarnya kasih Allah baru begitu besar. Kita memandang kasih Allah begitu besar saat kita ini punya rumah tangga baik-baik, kesehatan baik-baik, anak-anak baik-baik, usaha baik-baik, kekayaan melimpah, kita punya mobil banyak, rumah banyak. Kita merasa bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita, itu cuman untuk urusan yang seputar sandang, pangan, papan. Kita lupa bahwa Tuhan itu begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya, bahkan pengorbanannya sampai Bapak itu mengorbankan anaknya yang tunggal itu supaya kita tidak binasa dan memperoleh hidup. Tuhan ngingatin buat setiap kita malam ini. Mungkin kita sudah teriak, sakit loh Tuhan, duh sakit Tuhan, menderita Tuhan. Tapi Tuhan mungkin tidak lakuin sesuatu sehingga kita khawatir. Orang khawatir itu kenapa? Karena pada waktu kita berdoa, bukannya jawaban doa yang saudara terima, tapi keadaan malah tambah parah sehingga kita banyak khawatir. Kita lupa bahwa hari-hari ini waktu kita ngalami keadaan yang kita sudah rasanya sulit, Tuhan itu mungkin lihat gini, enggak apa-apa. Dunia ini bukan tempat tinggalmu selamanya. Alangkah jauh lebih baik kamu babak belur di dunia. Yang penting kamu selamat. Yang penting kamu bisa memperoleh hidup. Dan yang penting kamu tidak binasa. Tidak apa-apa. Kehilangan keuangan tapi selamat. Kehilangan cinta suami selamat. Kehilangan harta tapi selamat. Kehilangan usahamu tapi selamat. Kehilangan apapun dalam hidupmu hari ini, supaya kita percaya kita tidak pernah lepas dari kasih Allah yang begitu besar buat saudara dan saya, khususnya di masa sukar ini. Saudara tidak perlu banyak khawatir. Iblis lagi menanamkan banyak kekhawatiran di dalam kehidupan orang benar hari-hari ini. Kenapa? Karena iblis itu tahu waktunya sudah semakin singkat. Targetnya iblis, kita binasa, tidak memperoleh hidup, tapi saudara diberi kenikmatan. Tapi buat Tuhan, Tuhan hari ini membawa kita semua masuk masa kesusahan besar. Kita dipaksa keluar dari zona nyaman kita, supaya tujuan Tuhan Dia tidak kehilangan saudara dan saya. Makanya hari ini siapa yang lagi ngalami banyak masalah, berhenti untuk khawatir. Kita tetap punya kasih Allah yang begitu besar di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Kalau sampai hari ini Tuhan belum jawab doa-doa kita, jangan khawatir, jangan marah, jangan berasumsi terhadap Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau tidak tolong hidupku? Kenapa Tuhan Engkau tidak buat usahaku rame? Kenapa Tuhan Engkau tidak buat suamiku bertobat hari ini juga? Mungkin pemikiran kita hari-hari ini seperti ini, tapi satu hal yuk kita belajar di Matius 6. Kita percaya hari ini jangan pernah khawatir. Kita tidak punya alasan untuk khawatir hari ini. Karena senyatanya Tuhan berkata malam ini, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Masa depan orang benar adalah masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh kebahagiaan. Di Titus 2 ayat berapa? 13 atau
berapa? Di situ jelas dikatakan firman Tuhan. Itu sebabnya malam ini apapun masalah kita, tetap yakin karena begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya, sehingga kita melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, bukan karena Tuhan itu tidak cinta sama saudara dan saya. Kenapa Bu Eli? Orang dunia kok jalannya lebar. Kenapa Bu Eli? Orang benar kok jalannya sempit. Nggak usah takut. Orang benar harusnya bersyukur kita ditaruh di jalan yang sempit supaya kita tidak binasa memperoleh hidup. Ada jalan yang disangkanya lebar tapi ujungnya itu maut. Orang dunia tidak mengerti kenikmatan yang dunia berikan. Itu ujung-ujungnya binasa, saudara. Ujung-ujungnya saudara tidak memperoleh hidup, tapi memperoleh kebinasaan. Nah, Matius 6 ayat 25 sampai 29 kita baca terlebih dahulu. Jangan khawatir, mulai malam ini katakan, khawatir itu tidak menambah sehasta hidupmu, tidak merubah masalahmu. Khawatir itu juga hari ini membawa kekuatan kita semakin habis. Khawatir itu membawa hasil yang makin buruk. Kenapa? Apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan malah menimpa kita. Kalau kita percaya, maka Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Hari ini bangun percaya. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan tinggal dalam kekhawatiran. Khotbah saya kemarin, rileks, tenang. Kenapa? Karena seperti lagunya, seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari ini jangan khawatir. Bapak itu sayang. Kalau Bapak sayang, dia tidak akan tinggalkan saudara, dia tidak akan biarkan saudara, dia tidak pernah lupa akan siapa kita di mata Tuhan. Kita hari ini belajar untuk tidak khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu. Lihat ya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Sampai hari ini banyak orang stres, takut tidak bisa makan, takut tidak bisa minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Berapa banyak orang bingung, Tuhan bayar uang sekolah pakai apa, bayar utang pakai apa, Tuhan aku hidup pakai apa. Semua orang hanya seputar stres, depresi, khawatir. Orang hanya seputar akan kebutuhan hidup. Lihat apa yang firman Tuhan katakan. Bukankah hidup itu lebih penting loh dari makanan, dan tubuh lebih penting dari pakaian. Artinya firman Tuhan berkata malam ini, hidup binasa, hidup kekal itu jauh lebih penting dari makanan, minuman, pakaian. Kehidupan untuk kekekalan, untuk engkau bisa menikmati hidup selamanya, itu jauh lebih penting, saudara. Hari ini hanya sekedar makan, minum, pakaian, itu jauh tidak punya esensi apa-apa di hadapan Tuhan. Karena senyatanya kita percaya yang namanya makan, minum, walaupun bangsa Israel menjalani padang gurun, Tuhan peduli enggak? Sampai tiap hari bangsa Israel enggak usah ngomong minta makan, enggak loh, disediain mana, disediain yang namanya daging puyuh, semua disediain sampai melimpah. Hari ini kita percaya ndak ada seorang anak di dunia yang selalu ngomong besok makan apa, besok minum apa, enggak. Saudara buka mata aja tanpa saudara minta, orang tua di dunia sudah menyediakan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Demikian juga Bapak di surga. Dia tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Dan lihat berikutnya, 26. Kalau kita khawatir, Bapak di surga berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun itu aja diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jujur saudara, kalau kita pikir hari-hari ini, banyak orang stres karena takut dengan urusan yang namanya BU. Tiap hari kita cuman
seputar BU, butuh uang buat makan, butuh uang buat pakaian, butuh uang buat papan, butuh uang buat minum, butuh uang untuk bayar angsuran untuk melanjutkan hidup. Berapa banyak orang yang menyadari bahwa hari ini kita butuh Tuhan. Tuhan itu sudah begitu besar kasih-Nya kepada saudara dan saya. Hari ini tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan, melupakan saudara dan saya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Khawatir itu tidak ada nilai esensi yang baik. Khawatir itu buat penyakit, imunmu malah hancur. Imun antibodi orang banyak kena sakit hari-hari ini karena virus khawatir itu kalau dihidupi, imunmu akan semakin drop, imanmu akan semakin drop, dan amin tidak akan terlihat. Makanya 3 kesatuan ini jadi satu rangkai. Kalau kita khawatir, yang namanya iman tidak jalan, imunmu juga tidak bisa, hari ini tidak akan pernah punya ketahanan, malah drop semuanya, bahkan amin juga tidak akan melihat. Makanya lebih baik kita belajar percaya. Berikutnya 28, dan mengapa kamu khawatir, ditanya sama Tuhan, akan pakaian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau kita khawatir, Tuhan suruh kita lihat burung di udara, lihat bunga bakung di ladang. Ya, bagaimana Tuhan mendandani bunga, Tuhan pelihara burung yang ndak usah nabur, ndak usah nuai, ndak usah mengumpulkan bekal, itu pun dipelihara. Apalagi kita semua 30, kita lihat. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hari ini percayalah, Tuhan tuh lagi dandani saudara lewat kesusahan yang besar. Hari ini mungkin kita bukan diperlengkapi hanya sukses secara lahiriah, tapi kita didandani Tuhan supaya kita ini cantik secara batiniah. Tuhan lagi mendandani kita. Jangan takut, lewat masalah kita lagi dipercantik rohani kita. Batiniah diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita tidak perlu takut. Ayat 31, setelah bahas ayat ini selesai saudara, saya cuma tinggal ngerangkum nanti. Makanya tidak ada orang yang malam ini setelah dengar khotbah ini jadi khawatir. Tuhan itu sudah membuktikan kasih-Nya begitu besar. Dia mati bukan untuk urusan sandang pangan papan, bukan untuk urusan makan minum pakaian, tapi hari ini Dia mati supaya saudara dan saya tidak binasa dan memperoleh hidup. Masa kesusahan besar Dia sedang dandani hidup saudara dan saya. Dia lagi mengubah kehidupan kita supaya hidup kita ini bukan jadi manusia dengan ciptaan yang lama, tapi kita menjadi ciptaan yang baru. Berikutnya 31, diulang lagi, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dunia yang tidak kenal Yesus Kristus itu lagi cari kejar-kejaran gila-gilaan. Dunia itu lagi ngumpulin bekal makan, minum, pakaian itu sebanyak-banyaknya. Berapa banyak dunia lagi stres ngumpulin emas ya. Saya tuh lihat beberapa orang selalu berkata, ayo Bu Eli beli emas Bu Eli. Mumpung lagi turun, beli emas ya. Orang banyak suruh saya beli emas, saya bilang saya sudah punya emas yang
berapa puluh kilo Bu Eli emasnya Bu Eli. Saya punya emas 65-70 kilo. Waduh Bu Eli, ya Mas Nyoto itu 70 kilo beratnya ya. Saya sudah punya Mas Nyoto 70 kilo, jadi tidak perlu lagi cari stok emas ya. Saya percaya bahwa hidup kita hari-hari ini sudahlah. Kalau burung aja ndak ngumpulin bekalnya emas, ndak bingung cari emas ya, ndak ngumpulin bekal cari dolar. Ya, Tuhan pelihara. Lebih-lebih kita ini siapa? Mungkin hari ini kita bilang gini, Bu, saya ini ndak punya apa-apa loh Bu, sudah habis-habisan, ndak apa-apa. Menurut kacamata kita, kita habis-habisan, tapi bukan menurut kacamatanya Tuhan. Justru kacamatanya Tuhan berkata, ketika kamu ndak khawatir, tenang aja. Menurut kamu habis-habisan, tapi bukan menurut aku. Ketika engkau habis di mata dunia, tapi di mataku, aku tetap memberkati engkau berlipat-lipat. Mungkin gambaran Ayub waktu ngalami keadaan yang babak belur. Semua aspek kehidupan. Penghakimannya terjadi enggak buat Ayub? Semua pada penghakiman teman-teman baiknya menghakimi dunia. Mungkin melihat posisi orang yang sudah seperti Ayub. Itu sungguh-sungguh habis-habisan. Tapi bukan di mata Tuhan. Hal yang sama Tuhan lakukan buat saudara semua yang lagi habis-habisan, habis akal, habis kesabaran menghadapi pasangan yang bebal. Sekali lagi bukan di mata Tuhan. Tuhan tetap akan memulihkan di depan, semuanya berbicara lipat seperti Ayub. Saudara, bukan hanya pemulihan lipat, kebahagiaan sampai keturunan, bahkan kita dibuat timbul seperti emas. Makanya hari ini tidak ada orang dunia lagi berlomba-lomba ngumpulin bekal, bekal emas, bekal dolar, bekal rumah besar, bekal pabrik besar. Buat kita semua sudah disediakan oleh Bapa di surga. Saudara, hari ini jangan pernah taruh khawatir. Akan tetapi Bapakmu yang di surga, nah ini kata-kata yang bagus, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita ini enggak usah khawatir. Bapak tahu kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh uang. Tapi satu hal, kita jangan sampai hidup ini hanya terfokus gara-gara fokusnya ngumpulin makan, minum, pakaian, sampai yang utama Tuhan mati tujuannya supaya kita memperoleh hidup. Saudara, abaikan. Kita berlomba-lomba hari ini di masa kesusahan besar, bukan stres makan, minum, pakaian, tapi kesusahan besar ini Tuhan sedang mendandani orang benar supaya kita semua tidak binasa. Lihat apa yang dikatakan, aku tahu kamu memerlukan. Masa-masa sulit ini Tuhan tahu satu persatu. Engkau lagi memerlukan untuk bayar angsuran, engkau lagi butuh untuk uang untuk mencukupi kebutuhanmu. Aku tahu kebutuhanmu, suamimu lagi hari ini tidak bertanggung jawab. Tuhan tahu semua kebutuhan. Lihat 33. Tetapi yang utama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini daripada khawatir, yuk cari. Saudara, kita khawatir tidak dapat apa-apa, tidak semuanya ditambahkan. Khawatir itu tadi iman, imun tidak jalan, amin tidak jalan. Tapi waktu kita khawatir hari ini, daripada khawatir, cari di tengah masa-masa kesusahan besar, fokus kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin saudara pikir, Bu, kerajaan Allah itu kan Bu Eli bisa khotbah, Pak Fran bisa nyanyi, Bu Ailing bisa jadi ketuanya Victory Jakarta, mungkin Bu Igun dan sebagainya. Satu hal, kerajaan Allah dan kebenarannya, ya hidup kita ini loh saudara. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Saya percaya Bu NN bisa melihat pemulihan yang indah. Dia sudah benar. Waktu hidupnya banyak khawatir yang jujur, orang ngalami paket lengkap kayak Bu NN, khawatir pasti, tidak mungkin tidak khawatir.
pasti khawatir, pasti depresi. Tapi khawatir depresi itu tidak membuat solusi masalah kita itu selesai. Hari-hari ini yuk masa kesusahan besar. Marilah kita cari kerajaan Allah kebenarannya. Orang nyakiti kita 100 kali, kita baik terus aja. Itu sudah bangun kerajaan Allah. Saudara hari ini disakiti suami, disakiti istri, disakiti anak. Saudara tetap ketawa, tetap berbuat baik, rileks, sukacita, ndak punya uang, ya sudah, ndak usah korupsi, ndak usah pinjol, ndak usah judol. Itu sudah bangun kerajaan Allah. Saudara pikir orang bangun percaya kepada Tuhan itu bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, saudara. Hari ini orang bangun percaya waktu kita ndak melihat hal yang baik. Itu bangun kerajaan Allah. Saudara, bangun iman itu bangun kerajaan Allah. Karena kita ini dicetak jadi pahlawan imannya orang benar tanpa melihat. Tapi percaya. Berapa banyak orang berpikir kerajaan Allah kebenarannya itu saat kita melayani. Enggak, saudara. Waktu kita tiap hari, saudara ngalami masalah yang besar. Saudara cuma bilang gini, aku enggak mau khawatir Tuhan. Aku belajar untuk percaya. Itu sudah kerajaan Allah yang saudara bangun. Orang bangun percaya di tengah masa sulit. Enggak gampang loh, saudara. Yang ada setiap hari isinya khawatir, khawatir, khawatir. Sementara kita tahu firman Tuhan berkata, kekhawatiran itu bukan dari aku. Berarti saudara sedang dikendalikan oleh iblis. Saudara bukan bangun kerajaan Allah, tapi bangun kerajaan iblis. Karena roh kekhawatiran itu bukan dari aku. Lah kita sudah tahu itu bukan dari Tuhan, berarti itu dari iblis. Tapi berapa banyak saudara yang ada yang lihat Zoom ini, bangunnya apa? Khawatir, buka mata khawatir, mau tidur khawatir, mau bangun tidur, mau ke toilet khawatir, mau makan khawatir. Kita semua bangunnya cuman khawatir, sehingga yang dibangun ya udah kerajaan iblis, dibangun kerajaan Allah ndak dibangun. Makanya hari ini yuk cari sudah, jangan cari pinjol, jangan cari tahu suamimu di mana, jangan cari tahu apa ya wanita tobat lagi ngapain, ndak usah cari semua ini. Saudara percayalah saat kita cari kerajaan Allah, yang penting hidup kita benar. Yang penting hari ini kita responnya benar. Percayalah semuanya akan ditambahkan. Ayub semuanya ditambahkan. Kita bukan hanya ditambahkan secara lahiriah, tapi ditambahkan secara batiniah. Iman ditambahkan, amin ditambahkan, imun ditambahkan. Semuanya saudara. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Malam ini saya rangkum 3 hal. Jangan khawatir. Yang pertama, yuk siapa yang lagi khawatir, berhenti. Semakin khawatir, semakin tidak bangun kerajaan Allah. Saudara harus mulai hari ini paksakan bangun percaya tanpa melihat. Buta, budek, bisu, sudah. Pokoknya percaya, suamimu mau ndak pulang, istrimu mau ndak pulang, anak-anakmu ndak bisa diarahkan. Yang penting kita bisa dikendalikan. Saya percaya ibu-ibu banyak yang konseling hari-hari ini tentang anak. Anak yang kurang ajar, anak yang berontak, anak yang ndak pelihara orang tua. Percayalah, kita semua ndak punya kapasitas mengubah manusia. Kita semua hari ini cuma mengubah hati kita. Saudara percaya, kita ndak gampang menghadapi masa-masa yang di akhir zaman. Cirinya, anak berontak, anak ndak tahu berterima kasih. Orang yang jahat makin jahat. Suami-suami, istri-istri yang kita hadapi di sekitar kita. Mungkin hari ini makin jahat, ndak usah kaget. Sudah, yang penting kita jangan sampai ikut-ikutan makin jahat. Kita ikut-ikutan jalan yang salah, sehingga kerajaan Allah kita tidak terbangun. Kalau kita terpancing emosi, kita responnya salah, maka kita gagal membangun kerajaan Allah lagi. Akibatnya apa? Kita gagal. Makanya jangan khawatir. Yang pertama, jangan khawatir akan makan, minum, pakaian. Itu sudah coret, sudah.
Hari ini kalau burung di udara aja yang ndak nabur nuai, ndak ngumpulin bekal, kalau sampai hari ini dipelihara, kita lebih dari burung, kita biji mata Tuhan. Jangan khawatir, sudahlah. Kalau urusan makan, minum, pakaian, buktikan Tuhan kita itu besar. Ndak mungkin saudara ndak akan dipelihara. Banyak orang-orang yang bersaksi hari-hari ini di tengah kantong kering, kanker kantong kering. Tuhan punya banyak cara untuk memeliharanya, memberi makan, minum, pakaian. Yang kedua, jangan khawatir akan hari esok. Yang ketiga, jangan khawatir dengan kesusahan yang sedang terjadi hari ini. 3 hal, jangan khawatir makan, minum, pakaian, jangan khawatir hari esok, jangan khawatir dengan kesusahan yang sedang terjadi. Jadi kalau setiap hari kita buang 3 hal ini, maka pikiran kita tidak akan timbul khawatir. Waktu iblis bilang gini, duitmu mana? Apa yang akan kamu pakai untuk mempertahankan rumah tanggamu? Waktu itu terjadi, kita mulai ingat firman Tuhan. Jangan khawatir makan, minum, pakaian, duit itu urusan makan, minum. Hari ini tenang aja. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, maka aku yang akan mencukupkan. Semuanya itu, jangan takut. Yang kedua, apa yang membuat banyak orang khawatir hari-hari ini? Khawatir akan hari esok. Tuhan, gimana tahun depan 2026? Masa sudah makin susah, uang makin nipis Tuhan. Tahun 2026 kalau kesusahan ini tidak berakhir, berarti uang saya sudah semakin nipis, nanti minus. Nah, ini orang yang sok pinter melebihi Tuhan. Tuhan sendiri sudah berkata, nak, jangan khawatir akan hari esok. Secara fakta memang tidak cukup, tapi aku sudah berdiri di hari esok buat orang benar. Jangan khawatir. Kita ini sok pinter, sok lebih hebat, sok lebih tahu dari Tuhan. Makanya kita pikir hari esok kita bakal gelap, bakal suram. Tuhan berkata, nak, berapa kali engkau baca firman-Ku? Masa depan orang benar, masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Masa depanmu, masa depan yang penuh kebahagiaan. Berapa banyak kita baca itu, tapi kita dengar untuk dilupakan. Kita lebih banyak dengar apa kata iblis. Iblis bilang, nih faktanya tabunganmu habiskan. Terus gimana bertahan hidup? Kita mulai stres lagi, kita khawatir lagi. Sementara malam ini Tuhan mau berkata buat setiap kita semua, jangan khawatir akan hari esok. Hari esokmu sudah aman di tanganku. Ndak punya duit, ndak punya tabungan, it's okay. Saya belajar, saudara. Saya punya pengalaman di area itu. Ya, saya benar-benar waktu saya uang butuh untuk acara besar di Victory. Hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini butuh biaya besar. Sementara saya mau jual aset sudah 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun, belum laku saudara. Uang cash tidak ada. Tinggal dikit, kebutuhan ada saudara. Tapi satu hal Tuhan cuma berkata dari awal, jangan pernah berhutang. Aku sudah berdiri di hari esok. Itu yang saya ingat. Saya tiap kali kalau lihat tabungan, otak saya bilang gini, saya mau hutang aja Tuhan. Kalau sudah laku nanti saya bayar. Saya punya pemikiran si A, si B, si C yang kaya, yang saya mau pinjemi uang. Saya mau bilang gini, nanti kalau rumah saya laku, saya bayar. Tapi tiap kali ide itu muncul, Tuhan bilang gini, jangan pernah berhutang. Masakan engkau tidak percaya bahwa aku Bapa yang akan mencukupkan apa yang engkau butuhkan. Aku tahu berapa banyak uang yang masih ada di tabunganmu. Habiskan semua. Ih benar saudara, redek saudara. Kalau lihat itu khawatir saudara. Tapi Tuhan itu bergerak waktu saya di ambang batas kekuatan. Tuhan yang dahsyat. Bapak yang sayang sama anaknya.
Tuhan hari itu lakuin aset saya di masa kering kerontang, bisa laku cash dengan harga yang membawa keuntungan. Wow, rasanya orang bilang gini, ciamik ya, mujizat loh buat kamu, hoki, hoki. Saya dalam hati saya, kamu ndak tahu deredeknya saya dak diduk melewati masa-masa ini. Tapi kita tahu pembuktiannya, kita akan buktikan. Saudara yang ada di sini, yuk. Jangan pernah mau berhutang, jangan pernah andalkan manusia. Manusia bukan Tuhan. Manusia bisa bantu saudara sebatas kemampuan. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan, itu akan membuat saudara kagum dengan caranya. Makanya hari ini jangan khawatir akan hari esok. Tenang, yang lagi punya utang, yang lagi usahamu bangkrut, yang lagi kembang kempis usahamu, penghasilanmu, kan kau kena PHK di akhir tahun. Tenang, rileks, rileks. Orang makin rileks, Tuhan itu makin senang. Kenapa? Karena orang yang rileks itu selalu berkata, imanku hanya tertuju kepada Tuhan. Orang banyak imannya tertuju kepada hasil, makanya khawatir. Kalau iman tertuju pada hasil, banyak orang depresi hari-hari ini. Hari ini iman itu sudah tertuju kepada Tuhan. Apa? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Itu iman yang tertuju kepada Tuhan. 3 hal yang saya akan bahas. Hari ini jangan khawatir dengan kesusahan. Jalani aja. Firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalaupun kita ngalami masa kesusahan besar, jangan takut, jalani. Jangan khawatir dengan masa kesusahan besar. Tuhan sudah punya banyak cara. Yuk kita lihat yang pertama. Jangan khawatir makan akan minuman. Buka langsung PowerPoint-nya. Yang pertama, Tuhan sudah menyediakan yang kita butuhkan di Matius 6 ayat 26, 28, dan 32 yang kita baca tadi. Hari ini saudara mau khawatir makan minuman, katakan buat diri kita, tenang. Makan minum Tuhan sudah sediakan. Yang kedua, Tuhan memelihara kita melebihi burung di udara dan bunga bakung. Jadi kalau kita khawatir, kita lihat aja burung di udara. Tidak apa, saya cuma seringkali ngomong sama Tuhan, Tuhan burung di udara aja dipelihara. Lah saya ini kan lebih dari burung di udara. Tuhan pasti pelihara hidup saya. Yang ketiga, Tuhan tahu kita memerlukan semuanya. Apa yang kita khawatirkan, Tuhan tahu. Kita lagi perlu apa yang kita khawatirkan. Jujur, Tuhan tahu kita memerlukan apa yang kita khawatirkan hari ini. Saudara butuh khawatir apa? Hari ini kok khawatir akan rumah tanggamu, Tuhan tahu kita memerlukan pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam pekerjaan, pemulihan dalam keuangan. Yang pasti ketika Tuhan tahu, Tuhan berkata, aku sudah sediakan apa yang kau butuhkan. Aku pelihara hidupmu melebihi burung di udara dan bunga bakung. Aku lagi mendandani hidupmu bukan hanya bagian luar, tapi mendandani secara batinia. Makanya berhenti khawatir makan minum, karena Tuhan akan menyediakan, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan tahu apa yang kita khawatirkan, apa yang kita perlukan hari ini. Selama kita tahu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, mulai malam ini berhenti khawatir. Apa yang saudara takutkan? Kalau dia pelihara, kalau dia sediakan apa yang kita butuhkan dan yang kita perlukan, maka semua makan minum urusan pakaian beres semua. Tidak ada yang tidak beres, semuanya beres kabeh. Beres semua. Berikutnya, hari ini jangan takut ya, apa yang ada di padang gurun Tuhan sudah sediakan mana. Apa hari ini saudara tiap pagi kita percaya Tuhan tetap sediakan mana, tiang awan, tiang api untuk proteksi saudara dan saya. Jangan khawatir. Yang kedua, jangan khawatir akan hari esok. Kita lihat, kalau hari ini kau tidak perlu khawatir, semakin khawatir akan hari esok, saudara tidak akan dapat apa-apa di hari esok. Tapi semakin saudara percaya akan Tuhan di hari esok, belajarlah untuk bersyukur.
belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, belajar percaya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak gampang, saudara. Orang yang hari ini mau bangun, tidak khawatir akan hari esok. Belajar untuk bersyukur, belajar mencukupkan diri, dan belajar untuk percaya. Saudara dan saya hari ini jangan khawatir akan hari esok. Rumah tanggamu baik-baik, keuanganmu baik-baik, kesehatanmu, anak-anakmu, semua yang saudara khawatirkan, waktu kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan berjanji memelihara. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah khawatirmu kepadaku, maka aku yang memelihara. Serahkan khawatirmu akan hari esok, maka aku memelihara engkau di hari esok. Tuhan yang pelihara hidupmu adalah Tuhan yang setia menepati janjinya. Belajar hari ini bersyukur Tuhan. Apa yang ada padaku serba sedikit, aku belajar bersyukur. Aku belajar mencukupkan dengan apa yang ada padaku. Bahkan aku belajar untuk percaya bahwa aku tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak akan kita ini tidak hidup dipelihara Tuhan. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan yang pelihara. Ketika kita belajar untuk tidak khawatir, kita belajar menyerahkan apapun bentuk khawatir kita, maka Tuhan akan membuktikan firman-Nya. Aku akan pelihara. Bagian kita adalah percaya aja, hidup dalam pemeliharaan, bersyukur dan mencukupkan. Seringkali yang membuat kita khawatir karena kita merasa, duh, tidak cukup. Sudahlah, belajar bersyukur, mencukupkan diri. Hari ini ibu-ibu yang suaminya sudah tidak tahu arah, mungkin istri-istri yang suami-suami yang istrinya tidak tahu arah, sudah belajar mencukupkan. Artinya belajar menjalani hidup walaupun suamimu tidak baik, istrimu tidak baik. Belajar untuk bersyukur aja. Kita terima pasangan kita apa adanya. Percayalah, suatu kali apa yang kita khawatirkan dengan pasangan kita, anak-anak kita, keuangan kita, Tuhan yang akan pelihara. Hari esok kalau dipelihara sama Tuhan, itu pasti luar biasa. Tidak ada sesuatu yang dipelihara oleh kekuatan Tuhan, biasa-biasa hasilnya. Tidak ada, saudara. Pasti hari esokmu nanti luar biasa. Makanya semangat mulai malam ini yang ikut puasa, tidak boleh khawatir. Setelah puasa nanti juga tidak boleh khawatir. Tetap semangat, Yesus is my center. Kalau khawatir, lihat, angkat wajah. Saya sudah ajarikan, angkat wajah, angkat tangan, angkat doa, wajah saudara dengan wajah Tuhan bertatap-tatapan. Pasti Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Hari esokmu sudah ada di tanganku. Aman. Tanganmu tidak bisa mengendalikan keuangan rumah tangga suamimu, anak-anakmu. Tapi tanganku sudah mengendalikan suami, anak-anak, keuangan, kesehatan hari esokmu secara pasti. Itu sudah jadi hak setiap orang benar, sehingga tidak ada alasan orang benar hari ini hidup dalam kekhawatiran. Ingat ya, khawatir itu kerajaan iblis loh. Hari ini kita belajar. Orang bangun percaya itu sedang membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang hidup dalam khawatir itu membangun kerajaan iblis. Kalau kita bangun kerajaan iblis, maka khawatir itu pasti akan menimpa saudara. Tapi orang yang bangun percaya dengan kerajaan Allah, maka apa yang dipercayai itu yang akan digenapi. Semuanya akan ditambahkan. Khawatir yang dikhawatirkan akan terjadi, tapi waktu percaya semuanya pasti akan ditambahkan. Makanya jangan anggap remeh roh kekhawatiran. Apa yang bukan dari Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Seringkali orang benar itu tanpa mereka sadari, roh yang paling berbahaya yang bisa menjerat hidupmu hari ini adalah roh kekhawatiran. Kita mungkin anggap sepele. Roh kekhawatiran, ya khawatir lah, gak punya uang gimana Bu Eli? Boleh ndak khawatir, jual aset ndak laku-laku, penghasilan sepi, gimana ndak khawatir? Jujur,
Dunia mungkin berkata normal, tapi buat kita yang ngerti firman ini tidak normal. Seringkali Tuhan berkata 365, jangan khawatir, itu satu hari. Kita buka mata selalu satu hari. Mulai buka mata sampai tutup mata satu hari. Tidak ada khawatir apapun. Orang mau bangun kerajaan Allah, bangun percaya. Yang terakhir, ya, hari ini belajar bersyukur, bagaimana jangan khawatir dengan kesusahan yang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Tuhan bekerja di masa kesusahan kita. Tuhan memampukan kita menjalani kesusahan. Tuhan berdaulat atas kesusahan kita. Pasti happy ending. Makanya orang benar dikejar kebahagiaan. Hidupnya pasti happy ending. Orang berdosa dikejar malapetaka. Jangan suka membandingkan hidupmu dengan orang berdosa. Hidup orang berdosa walaupun nikmat tetap dikejar malapetaka. Tapi kita sebagai anak Tuhan hari ini, Tuhan tetap bekerja. Jangan khawatir, siapa yang lagi fase kesusahan besar, rileks. Katakan, Tuhan, di tengah masa kesusahan besarku, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap mampukan aku di masa kesusahan besarku. Bahkan Engkau berdaulat di atas kesusahan besarku untuk menutupnya dengan happy ending. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan hari ini. Yuk buka quote, kita baca sama-sama setelah itu selesai. Jadi sekali lagi, jangan khawatir makan, minum, pakaian. Jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir dengan kesusahan yang sedang kita jalani hari ini. Semuanya beres, ya. Tuhan tetap hari ini bekerja, Tuhan mampukan saudara, dan Tuhan berdaulat. Kesusahan besar itu cuma lewat kok. Nanti setelahnya happy ending. Tenang aja, relax aja. Yuk kita baca sama-sama. Jangan khawatir akan apapun juga, sebab Tuhan tahu apapun yang kita butuhkan. Ya, jadi sekali lagi, jangan khawatir akan apapun juga, sebab Tuhan tahu apapun yang kita butuhkan. Jadi tidak ada. Kalau saudara mau hidup melihat Tuhan tahu apa yang kita butuhkan hari ini, berhenti khawatir. Orang kalau khawatir nanti tidak akan lihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Makanya hari ini semangat ya. Saya sudah selesai. Hari ini yuk belajar setiap hari bersyukur ya. Belajar cukup, kata cukup, belajar percaya aja. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya. Tuhan Yesus memberkati.